Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ansid, NIM 1930202266. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kami, yaitu pengertian penyelenggaraan jenazah. Jadi ada 4 rumusan masalah dalam materi ini. Yang pertama itu yaitu apa saja syarat memandikan jenazah. Yang kedua, bagaimana cara mengkafani jenazah. Yang ketiga, bagaimana rukun dan syarat mensolatkan jenazah. Dan yang keempat, yang terakhir ini, bagaimana cara menguburkan teman semua. Jadi sebelum kita memasuki lebih dalam materi kita harus tahu dulu apa sih pengertian penyelenggaraan jenazah. Jadi penyelenggaraan jenazah itu adalah persepsi pengurusan jenazah yang dilakukan mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan hingga menguburkan jenazah berdasarkan tuntunan syariat Islam. Hukum menyelenggarakan jenazah ini adalah fardu kifayah. Oke, menyelenggarakan jenazah bukan saja setelah seseorang meninggal, tapi semenjak orang itu sakit menjelang ajal, di waktu datangnya ajal, menyiapkan sesudah itu, sampai selesai menguburkan, semuanya telah dicontohkan dan diajarkan Rasulullah SAW tentang itu secara terperinci, terperangkap dan sempurna. Walaupun penyelenggaraan jenazah itu merupakan fardu kifayah, tetapi agama menganjurkan supaya sebanyak mungkin orang yang menyertai sholat jenazah, mengantarnya ke kubur dan menyaksikan penguburannya. Oleh sebab itu, kalau seseorang tidak menguasai ilmu tentang aturan agamanya atau agama Islam mengenai perkara ini, akan sangat aib baginya. Jadi Islam itu telah mengingatkan kita semua bahwa setiap insan yang bernyawa pasti akan merasakan. Pertama itu yaitu memandikan jenazah. Semua jenazah muslim itu wajib dimandikan, terkecuali muslim yang mati syahid, yakni yang terbunuh dalam peperangan melawan kaum kafir. Memandikan mayat hukumnya adalah fardu kifayah atas muslim lain yang masih hidup. Artinya apabila di antara mereka ada yang mengerjakannya, maka kewajiban itu sudah terbayar dan gugur bagi muslimin selebihnya, karena perintah memandikan mayat itu adalah kepada umumnya kaum muslimin. Adapun syarat-syarat jenazah yang wajib dimandikan itu, tidak semua jenazah dimandikan. Yang pertama itu mayatnya orang Islam. Jadi yang pertama ini yaitu mayat orang Islam. Yang kedua, ada tubuhnya walaupun sedikit. Jadi ada tubuhnya walaupun sedikit. Yang ketiga, mayat itu bukan mati syahid. Dan selanjutnya yang berhak memandikan mayat, jikalau mayat itu laki-laki, yang memandikannya laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan mayat laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Sebaliknya juga, jika mayat itu adalah perempuan, jika suami dan mahram sama-sama ada, maka istri lebih berhak memandikan suaminya. Bila seorang perempuan meninggal dan di tempat itu tidak ada perempuan, suami atau mahramnya, maka mayat itu hendaklah ditayamumkan saja. Tidak boleh dimandikan oleh laki-laki lain. Jadi di sini jika mayat perempuan itu tidak ada mahramnya, tidak ada suami atau keluarganya, maka tidak boleh dimandikan oleh laki-laki lain. Itu hanya ditayamumkan saja. Oke. Adapun cara memandikan, yang pertama itu karena Allah Subhanahu wa taala. Niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melepaskan segala pakaian yang melekat di badan jenazah dan menggantinya dengan kain yang menutup aurat. Yang ketiga, melepaskan perhiasan dan gigi palsunya jika memungkinkan. Jadi jika semasa hidupnya dia memasang gigi palsu, jika memungkinkan bisa dilepaskan. Yang keempat, membersihkan rongga mulut, kuku-kuku dan seluruh tubuhnya dari kotoran dan najis. Yang kelima, memulai memandikan dengan membersihkan anggota wudhunya dengan mendahulukan yang kanan, menyiram sampai rata,
3, 5, 7 kali atau sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam yaitu jenazah dimiringkan ke kanan, jenazah dimiringkan ke kiri, kemudian bagian kanan badan disiram dengan air. Dan selanjutnya demikian ke kanan dan bagian kiri, badan disiram dengan air. Siramlah dengan bilangan ganjil. Oke, yang ketujuh, pada waktu jenazah disiram dengan air, badannya digosok-gosok guna menghilangkan najis, kotoran, sekaligus untuk meratakan air ke seluruh tubuh. Perutnya diurut dengan pelan atau badannya dibungkukkan sedikit supaya gas dan kotoran yang ada di dalam tubuh mayat keluar. Dan tempat keluar kotoran tersebut disiram dengan air yang harum dengan memakai sarung tangan. Yang ke-8, pada bagian akhir ini hendaklah disiram dengan wangi-wangian. Yang ke-9, mengeringkan badan jenazah dengan handuk dan berilah wangi-wangian. Bagi jenazah yang berambut panjang hendaklah dikepang rambutnya jika memungkinkan. Selain 9 hal yang saya jelaskan tadi, ada yang perlu diperhatikan terhadap penyelenggaraan jenazah ini. Dalam penyelenggaraan jenazah, yang pertama itu orang yang gugur dalam keadaan syahid atau gugur dalam perperangan, maksud saya membela agama Allah Subhanahu wa taala, cukup dimakamkan dengan pakaian yang melekat di tubuhnya tanpa dimandikan, dikafani dan disolatkan. Yang kedua, orang yang wafat dalam keadaan bahriram, dirawat seperti biasa tanpa diberi wangi-wangian. Yang ketiga itu orang yang syahid selain dalam peperangan membela agama Allah, seperti melahirkan, tenggelam, terbakar, dirawat seperti biasa. Yang keempat, jenazah janin yang telah berusia 4 bulan dirawat seperti biasa. Yang kelima itu jika terdapat halangan untuk memandikan jenazah, maka cukup diganti dengan tayamum. Yang keenam ini, yang terakhir ini, bagi orang yang memandikan jenazah disunnahkan untuk mandi kembali atau mandi sesudahnya. Maksudnya di sini yaitu sesudah memandikan jenazah kita disunnahkan untuk mandi. Jadi selanjutnya yaitu mengkafani jenazah. Sebagaimana memandikan mayat atau memandikan mayat, maka mengkafani juga hukumnya fardu kifayah. Karena perintah mengkafani ini ditunjukkan kepada umumnya kaum muslimin. Sedang pekerjaan ini cukup dilakukan oleh sebagaimana mereka saja. Cara mengkafani jenazah yaitu yang pertama itu mengkafani dengan baik. Yang dimaksud mengkafani dengan baik ini ialah mengkafani dengan kain kafan yang baik dan juga bersih. Kafan yang baik ialah kafan yang suci, bersih, cukup tebal, ukurannya mencukupi, kualitasnya sedang, tidak usah berlebih-lebihan atau terlalu mewah, tidak usah itu terlalu mewah dalam maupun ukuran. Yang kedua ini yaitu pakailah kafan yang berwarna putih. Jadi diusahakan itu memakai kafan yang berwarna putih. Menggunakan kain kafan warna putih adalah sunnah Rasulullah SAW. Tali sejumlah 3, 5, 7 atau 9 antara lain yaitu ujung kepala, leher, pinggang, pada lengan tangan, perut, lutut, pergelangan kaki dan ujung kaki. Yang ketiga yaitu mengkafani mayat laki-laki 3 lapis dan 5 lapis bagi mayat perempuan, atau tepatnya diawali dengan sarung, lalu baju kerudung pembungkus, kemudian dibungkus satu lagi sebagaimana keterangan hadis sebagai berikut, yang artinya aku adalah di antara orang-orang yang memandikan Ummu Kalsum, putri Rasulullah SAW pada waktu wafatnya, dan adalah orang pertama yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah sarung, lalu baju kurung, lalu kerudung, lalu pembungkus. Kemudian sesudah itu ia memasukkan ke dalam kain kafan. Dan Laila berkata, dan Rasulullah berdiri dan pintu membawa
dan pintu membawa kafannya memberikannya kepada kami selembar demi selembar. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Trisnawati dengan NIM 1930202231 akan melanjutkan pemaparan materi kami, yaitu materi yang selanjutnya adalah sholat jenazah. Yang pertama, rukun-rukun sholat jenazah, yaitu niat melakukan sholat jenazah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdiri bagi yang mampu, takbir 4 kali, membaca surah Al-Fatihah, membaca sholawat atas Rasulullah, berdoa untuk si mayit, dan yang terakhir adalah salam. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat sholat jenazah. Yang pertama itu syarat-syarat yang berlaku pada sholat lainnya berlaku juga pada sholat jenazah. Yang kedua, mayat harus terlebih dahulu dikafani dan dimandikan. Dan yang ketiga itu menaruh mayat hadir, artinya bukan mayat goib di muka orang yang mensolati, atau dengan kata lain menaruh mayat antara orang yang mensolati dan kiblat. Materi yang selanjutnya adalah menguburkan jenazah. Kewajiban yang keempat terhadap jenazah ialah menguburkannya. Hukum menguburkan sholat jenazah adalah fardu kifayah atas orang-orang muslim yang masih hidup. Sedangkan waktu penguburan secara normal yaitu pada siang hari, namun dapat dilakukan penguburan pada malam hari, sebab Rasulullah SAW pernah menguburkan seseorang pada malam hari. Kemudian tata cara menguburkan jenazah, yaitu yang pertama memperdalam galian lubang kubur. Maksudnya supaya mayat tertutup, tidak nampak jasadnya dan tidak tercium baunya, dan juga tidak mudah dimakan burung atau binatang lainnya. Yang selanjutnya memasukkan mayat ke dalam kubur. Menurut sunnah Rasulullah SAW, mendahulukan memasukkan kepala mayat dari arah kaki kubur. Selanjutnya itu menghadapkan mayat ke arah kiblat, baik di dalam lahat maupun dikubur di dalam peti. Mayat diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyadarkan bagian tubuh sebelah kiri ke dinding kubur atau dinding peti supaya tidak tertelentang kembali. Mengalas dasar kubur, para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi mayat sebelah kanan. Setelah dibuka kain kafannya, di pipi itu ditempelkan langsung ke tanah. Yang selanjutnya itu berdoa pada waktu menaruh mayat di dalam kubur. Kemudian menutupi kubur mayat perempuan pada waktu ia dimasukkan ke dalamnya. Bagi mayat perempuan hendaknya dibentangkan kain dan sebagainya di atas kuburan pada waktu dimasukkan ke dalamnya. Mencurahkan kubur dengan tanah 3 kali. Maksudnya sesudah mayat diletakkan dengan baik, maka masing-masing orang yang menyaksikan penguburan itu dianjurkan mencurahi lubang kubur itu dengan tanah 3 kali dengan tangan dari arah kepalanya. Sesudah itu dilanjutkan ditimbun dengan tanah galian kubur itu sampai cukup. Yang selanjutnya itu sunat menyapu kubur dengan telapak tangan. Kemudian yang terakhir itu sunnah berdoa untuk mayat sesuai pemakaman. Disunatkan memohon ampun bagi mayat dan minta dikuatkan pendiriannya seusai ia dimakamkan, karena pada saat itu ia sedang ditanya di dalam kubur. Baiklah, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.